Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading. Bisa energi kamu atau energi orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, and Venus sign. Dan karena sifatnya general, so bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke. Dan untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke. Sekarang kita lihat main energy. Oke, main energy untuk Gemini. Kita lihat main energinya. Two of Wands, Death, Four of Swords. Okay, so aku ngelihat di sini you're going through a big transformation in your life. Mungkin nggak banyak kejadian dalam waktu sekarang ini dalam kehidupan kamu. Mungkin entah kamu baru pindah kerja, atau kamu finally decided untuk berhenti kerja, ataupun sebuah relationship yang selesai dan itu cukup membawa perubahan besar, efek yang besar dalam kehidupan kamu. Dan sekarang ini aku ngelihat kamu lagi di masa-masa lebih banyak mungkin menghabiskan waktu kamu untuk sendiri, untuk berpikir apa yang kamu inginkan. Aku ngerasa di sini kamu belum membuat satu decision apapun, karena kamu masih yang kayak dalam kondisi yang wait and see. Mungkin kamu lagi menunggu seseorang yang datang, atau bahkan kamu mencoba untuk melepaskan ekspektasi di mana kamu merasa, well, gue nggak tahu apa yang akan terjadi, we'll see, so I enjoy my life for the time being. Jadi yang aku lihat di sini adalah kamu mungkin punya aktivitas baru, mungkin you're deciding to taking a course, a short one. Intinya kamu belum mau bikin satu keputusan besar dalam hidup kamu. Kamu cuman kayak masih wait and see, masih lihat gimana nanti ke depan, but kamu tetap mau beraktivitas. Kamu tidak mau cuman diam, merenung. Mungkin itu semua sudah kamu lakukan atau masih, tapi aku ngelihat udah di dalam masa transisi, dimana kamu sudah mulai beraktivitas lagi. Yang tadinya mungkin kamu merasa banyak hal yang butuh kamu pikirkan, relationship yang terjadi kemarin yang mungkin banyak memberikan kamu pelajaran, banyak membuka mata kamu terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa sih sebenarnya yang gue inginkan dari sebuah hubungan gitu loh, yang istilahnya menuju ke kedewasaan ya kalau aku lihatnya. Dan tapi kamu juga nggak mau cuman sekedar merenung, tapi kamu juga ngerasa okay, I need some activity to enrich my life. Jadi aku ngelihat di sini ini satu transformasi besar buat hidup kamu secara keseluruhan, especially in maybe how you see yourself kalau menurutku. Oke, di sini ada Four of Wands, Hierophant sih. Aku ngelihat impact yang cukup besar membangun kesadaran kamu. Dan aku ngelihat di sini mungkin orang yang selama ini mungkin ada di dalam kehidupan kamu, ya. Aku ngelihat dia model orang yang suka mungkin lari dari masalah, dia just sneaking around. Tapi aku ngelihat di sini sepertinya orang ini juga sedang menghadapi satu transformasi, menghadapi kayak
awakening proses juga. Dan aku ngelihat mungkin awalnya tidak sehebat kamu, dalam artian sehebat di sini maksudnya sebesar kamu efeknya, tapi kamu kayak lebih gubrak gitu. Kalau dia kayak lebih pelan, mungkin karena dari sisi kedewasaan, mungkin kamu lebih dewasa daripada dia, mungkin kamu lebih mau menerima transformasi itu, karena transformasi itu juga bisa kita terima, bisa enggak sebenarnya. Dan aku ngelihat di sini you're going into a stable life, dan aku merasa di sini kamu sudah mulai bisa enjoy lagi, walaupun sebelumnya aku ngelihat lumayan fantastis sih kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan aku ngelihat pelan-pelan orang ini akan sneak in, kayak dia akan datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya dia belum, dia akan datang, tapi kalau aku ngelihat dia datangnya pelan-pelan. Dan aku ngelihat dia melihat kamu juga, mungkin dia memantau kamu dari sosial media kamu. Dia juga melihat kamu banyak sekali perubahan, dan dia juga lumayan surprise sebetulnya akan perubahan kamu, karena dia ngelihat kayak you've grown so fast gitu. Di Two of Wands ini yang tadi aku bilang masalah tentang wait and see. Aku ngelihat kayak kamu belum, yang tadi aku bilang ya, kamu belum mau memutuskan apa-apa. Kamu hanya mencoba sekarang ini untuk dalam tanda kutip mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Dan mungkin selama ini kamu mulai banyak berpikir kalau selama ini kamu sudah terlalu banyak depending on someone. Kamu sudah banyak mungkin tergantung sama seseorang, yang pada akhirnya itu adalah sebuah pelajaran besar buat kamu setelah kamu mungkin banyak berpikir, setelah kamu banyak introspeksi. Kamu merasa kayak I need to love myself first. Kayak hubungan ini membuka kesadaran kamu kalau selama ini mungkin kamu kurang mencintai diri kamu sendiri. Selama ini mungkin kamu terlalu bertoleransi sama orang, terlalu banyak memberi. Dan kamu merasa akhirnya kamu menyadari kalau semua itu tidak sehat. So di posisi sekarang aku ngelihat kamu belum berhubungan dengan siapapun ya. Kalau dari kartu ini aku ngelihatnya kamu masih dalam tahap rehat untuk punya hubungan. Kamu belum mau punya bahkan mungkin untuk mencari pun kamu nggak terlalu punya niat ya untuk mencari sebuah hubungan, karena aku ngeliat di sini juga salah satunya banyak dari kalian yang masih lumayan busy with your own life, mencari kesibukan. Dan aku ngerasa di sini juga you enjoy actually your life right now. Kamu juga ngerasa kayak it's like a new, kayak aku ngerasa di sini gini, you feel like this is a new, kayak kamu kayak merasa freedom, like a liberation, spiritual liberation. Jadi kayak pada akhirnya kamu bisa merasa I'm free, I'm fine with myself, I'm fine with everything, karena kamu sudah melihat kalau ternyata bergantung sama orang itu nggak sehat dan nggak enak sebenarnya gitu loh. Jadi aku ngelihat di sini you're going to mindfulness. Kamu berusaha untuk kayak punya power di atas diri kamu sendiri. You're going stronger. Kamu jadi lebih kuat sekarang. Aku nggak tahu kenapa aku ngelihat kartu ini kartu bukan kartu kamu kalau aku ngerasanya. This is not yours. Ini masih kartu orang yang mungkin selama ini dekat sama kamu atau mantanmu. Aku ngelihat masih banyak pikiran-pikiran yang kurang
yang masih negatif sama dia. Dia selama ini mungkin mencoba lari dari dirinya, dia tidak mau menghadapi dirinya. Walaupun sebenarnya universe itu udah nyanterin dia. Tapi aku ngelihat entah dalam waktu dekat atau mungkin this is like a past energy. We'll see. Kita coba lihat dari si Seven of Swords. Oke. Aku coba konfirmasi dari si Seven of Swords. Knight of Cups. Aku ngerasa orang ini banyak menutupi perasaannya dia. Dia orang yang sangat pintar untuk menutupi apa yang dia rasakan. Dan tapi sekarang aku ngelihat pelan-pelan dia mulai, atau mungkin dia juga orang yang selama ini nggak ngerti sama perasaannya sendiri. Kenapa ya gue ngerasa kayak gini? Mungkin dia selama ini mencoba untuk meninggalkan hubungan kalian, mencoba move on karena dia nggak ngerti apa yang dia rasakan. Tapi sekarang ini aku merasa dia mulai pelan-pelan mengerti apa yang dia rasakan. Dia mulai mengakui perasaannya sendiri. Oke, sorry, sebentar. Ya. Yeah. Judgment. So, jadi gini, saat kamu mulai pelan-pelan sudah transformasi nih, kamu mulai pelan-pelan merasa mungkin selama ini yang tadi aku bilang kamu sudah terlalu banyak memberi, kamu terlalu banyak toleransi, sudah saatnya kamu memikirkan tentang love yourself, respect yourself. Sesudah kamu mungkin hampir setengah jalan atau bahkan udah lebih dari setengah jalan, dia baru mulai dikasih lihat segala macam. Dan karena aku ngelihat secara emosional, menurutku dia cukup selfish. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku ngerasa selama ini dia cuma mementingkan apa yang dia inginkan. Dia cuma mementingkan apa yang dia rasakan sendiri. Dia ngerasanya enak ya dijalanin, dia ngerasanya gak nyaman ya ditinggalin. Dan aku ngelihat ada satu masa dia dihadapkan dengan entah mungkin satu kejadian atau satu omongan orang yang membuat dia mulai pelan-pelan tersadar. Pelan-pelan tapi aku ngelihatnya. Karena ini orang menurutku cukup selfish. Jadi dia selalu mencoba membenarkan dirinya dia sendiri. Yang tadi aku bilang, dia selalu lari dari apa ya? Dia tidak terbiasa secara emosional, dia tidak terbiasa untuk menghadapi perasaannya sendiri, atau hal-hal yang berbau emosi itu dia tidak terlalu apa ya, dia merasa dia nggak suka drama, dia merasa dia nggak suka konflik, tapi sebetulnya karena memang dia tidak sanggup untuk cope with their own emotion gitu. Dan aku ngelihat pelan-pelan dia mulai terbuka, entah itu dari situasi-situasi yang terjadi dalam hidupnya belakangan, atau ada yang mungkin tiba-tiba bicara sesuatu yang membuat dia akhirnya tersadar. Sedangkan kamu sudah posisinya lebih bagus daripada dia jauh. Karena kamu menggunakan benar-benar waktu kamu untuk merenung, mungkin kamu coaching,
kamu berusaha untuk memperbaiki. Kalau dia nggak pernah dengan sengaja berusaha untuk itu, tapi justru dia kayak dikasih lihat situasi-situasi dalam hidupnya untuk berkaca. Walaupun aku tidak melihat hasilnya itu sudah sebaik kamu. Kasarnya masih setengahnya kamu lah, atau paling juga kalau misalnya nih kamu 100%, dia paling 30%. Dan ada Death dan Hierophant, ini bicara tentang satu transformasi spiritual yang besar-besaran. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kamu, membuat kamu yang tadi aku bilang berpikir, dan kamu tahu kamu hanya bisa mengandalkan diri kamu untuk kamu punya kehidupan yang lebih stabil, bukan mengandalkan itu dari orang lain gitu loh. Dan aku ngelihat sejauh ini you're doing good untuk membuat diri kamu lebih baik, kehidupan kamu lebih stabil. Kita lihat sekarang apa sebetulnya yang sedang dia hadapi sekarang ini. The Hermit. Aku ngelihat dia banyak mengisolasi diri. Dia banyak mempertanyakan hal-hal dalam hidupnya. Kalau aku bilang dia lagi baru mau masuk nih. Belum nyampe tahap yang terlalu gimana-gimana, baru dikasih unjuk pelan-pelan. Dia lagi masih mengunyah satu demi satu. Dia lagi masih mencari jalan. Aku ngerasa dia ini orang yang lost. Mungkin saja dia punya stable job, dia mungkin punya rutinitas yang cukup baik dalam hidupnya, but secara kedewasaan, mental dan emosional, especially emosional, aku nggak ngerasa dia tuh dapat pengetahuan atau mungkin experience, pengalaman hidup dia belum banyak mengajarkan dia tentang kedewasaan. Atau mungkin juga dia orang yang terlalu keras untuk bisa melihat itu semua. Jadi dia nggak pernah mencoba untuk berpikir dalam. Aku nggak bilang dia orangnya nggak deep ya, tapi secara emosional dia nggak pernah mencoba untuk benar-benar nyemplung ke dalam yang dasar gitu. Dia belum pernah kalau menurutku. Dan ini satu hal baru buat dia. Dan kalau menurutku dia lumayan kewalahan, walaupun dia kayak dipaksa sama universe untuk masuk ke situ, untuk mencoba berpikir, apalagi sekarang nih masa-masa kayak gini, orang udah susah keluar. Jadi kasarnya orang dipaksa untuk di rumah dan ya berpikir gitu. So aku ngelihat dia masih di dalam satu proses ini, ya, di dalam proses The Hermit ini. Bahkan aku ngelihat banyak teman-teman dia yang mungkin juga nggak pernah ketemu dia udah lama, bahkan dari sebelum masa PSBB ini. Mungkin banyak invitation yang dia tolak-tolakin, kayak dia merasa nggak, kayak kok gue nggak mood ya, kok gue males ya, gitu loh. So, aku ngeliatnya dia masih di momen The Hermit ini dan belum keluar kalau aku bilang. Dia masih di momen The Hermit, dia masih di momen judgment. So, dua momen ini adalah momen yang dimana orang dipaksa untuk masuk ke dalam dirinya, introspeksi, merenung. Ya, untuk apa? Untuk orang itu menjadi lebih dewasa. Sedangkan kamu sudah masuk ke Hierophant, kamu sudah masuk ke dalam satu awareness yang cukup baik dibanding dia. Dia masih baru nyemplung. Karena kalau yang tadi aku bilang, mungkin dia orangnya cukup keras, untuk nyemplung itu kayak mesti gitu loh.
sulit buat dia benar-benar mau mencoba meraba ke sana. Karena banyak hal yang menurutku tentang dirinya, emosinya aja kadang dia nggak paham gitu loh. Dia nggak ngerti, gini gue ngerasain ini kenapa? Kenapa kok gue ngerasa ketarik? Kenapa kok gue ngerasa gue udah capek sama keadaan ini? Kenapa gue masih harus mikirin orang ini? Kenapa gue masih harus dia kayak kadang orangnya gini loh, udah nggak bisa, udah gue malas, udah nggak mungkin bisa lah. Dia mencoba untuk, orangnya mungkin cukup praktikal ya, kalau aku bilang orangnya cukup praktikal dalam artian bisa enggak gitu. Tapi itu sebenarnya nggak jelek, tapi masalahnya dia nggak pernah mau berpikir lebih dalam kenapa ini nggak bisa. Nah itu pokoknya nggak bisa udah. Karena apa? Karena tidak familiar, karena dia tidak mau untuk punya effort yang lebih besar untuk memperbaiki sesuatu. Dia bingung harus memperbaikinya lewat mana, dirinya gini, terus gue harus memperbaiki diri gue gimana. Mungkin juga orang-orang sekitar dia itu tidak banyak orang yang bisa dia ajak ngobrol, dalam artian mungkin orang sekeliling dia tidak banyak yang cukup bijaksana, bisa ngasih masukan yang baik gitu loh ya. Mungkin, dan mungkin orang-orang sekitar dia ya orang-orang yang emotionally juga mungkin masih belum terlalu dewasa, atau bahkan dianya sendiri yang tidak mau terlihat kalau dia nggak ngerti. Ada pride di situ, bisa juga seperti itu gitu. Oke, so yang aku lihat di sini seperti ini, buat aku sih kamunya fine aja. Tapi ya kita lihat lagi di readingan selanjutnya, kedepannya ini akan terjadi apa buat kamu. Mungkin juga kita bisa lihat tentang orang ini juga, yang bisa kamu lihat di video selanjutnya. Bagaimana cara yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara beli video lanjutannya. Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.